titipan besar bahwa kita harus rukun, ya. Kita harus kompak, bisa kerjasama. Universal Islam Utama atau biasa disebut dengan Unistama Salatiga merupakan lembaga pendidikan profesi terakreditasi B. Lembaga pendidikan profesi Unistama sendiri mempunyai dua kampus. Yang pertama berada di Jalan Pramuka nomor 17 Kota Salatiga dan yang kedua berada di Jalan Pondok Joko Tingkir nomor 3 Salatiga yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Unistama Salatiga berdiri pada tahun 2012 yang memiliki visi menjadi institusi yang unggul dalam pendidikan dan pelatihan serta berakhlak mulia di Indonesia. Dan moto dari Unistama sendiri adalah terbuka untuk semua, membantu sesama. Saat ini, Unistama telah meluluskan ribuan alumni dan menempatkan kerja di berbagai perusahaan dan instansi baik dalam negeri maupun luar negeri. Unistama Salatiga membuka berbagai program dan jurusan, yaitu program studi 1 tahun atau D1 dengan jurusan D1 Keperawatan, D1 Administrasi, D1 Tata Busana, dan D1 Informatika. D1 Keperawatan bertujuan untuk mencetak tenaga perawat yang humanis, ramah, supel dalam melakukan tindakan kerja pada layanan kesehatan. D1 Administrasi bertujuan untuk mencetak tenaga administrasi yang dapat menguasai tata kelola kantor, mengikuti perkembangan informasi dan teknologi modern. D1 Tata Busana bertujuan untuk mencetak tenaga desainer yang mampu mengikuti perkembangan model busana serta mampu melakukan controlling produk. D1 Informatika bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dan juga menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu informatika dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat. Segera daftar di Unistama Salatiga, biaya murah, kerja pun dapat. Meski masuk dalam koalisi pemerintah saat ini, Partai Nasdem mengonfirmasi tidak diundang dalam kegiatan Jokowi dan Ketua Umum Partai di Istana Selasa malam. Terkait dengan koalisi besar. Koalisi besar seperti apa, Pak? Ya, ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang tidak mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi. Alasannya teman-teman udah tahu kali ya. Ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketua umum parpol dan tentu atas restu Pak Presiden kan, itu yang diundang. Udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi gitu. Dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Tapi itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Tentu saja saya bisa memahami bahwa yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu tidak yakin bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju. Sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi keempat terbesar di dunia. Ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan soal apa yang salah dengan bakal Capres Anies Baswedan sehingga Nasdem tak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Joko Widodo pada malam kemarin. Sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua? Bilang cuma Presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya, ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari Presiden begitu. Kalau saya ditanya, kalau nggak ditanya, saya diam-diam aja. Ya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak.
Nasdem tidak hadir, saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros koalisi besar tanpa Nasdem di 2024 yang jelas-jelas ingin pisah jalan. Kan itu saja jalan ceritanya. Lagi, Nasdem tak masuk dalam daftar undangan silaturahmi Lebaran Istana. Dalam acara yang digelar pada Minggu 2 April itu, PAN tidak mengundang Nasdem yang juga sebagai koalisi pemerintah. Ya, mau dikirim, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim, mungkin karena kesibukan. Saya bilang, sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa. Gitu. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua? Kalau setuju, mantap gitu. Kalau saya ditanya, saya jawab. Kalau saya setuju, ya saya ngomong setuju. Kalau enggak, ya enggak. Jokowi beli itu permainan, gitu loh. Ya udah, itu style daripada Jokowi. Lagi-lagi Partai Nasdem tidak diundang dalam pertemuan partai politik koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. 2 kali, Nasdem tidak diajak Ketua Umum Parpol Koalisi Jokowi menjelang Pilpres 2024. Pertama kali Nasdem tidak diundang dalam pertemuan Jokowi saat PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan yang menghadirkan Presiden Jokowi beserta ketum-ketum parpol koalisi pemerintah. Kemudian Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para ketum parpol yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Mei. Namun dari 7 partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak diundang. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi setelah dihubungi di Jakarta Selasa 2 Mei mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, ada 6 partai politik yang mendapatkan undangan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka silaturahmi Lebaran. Pak Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono, hadir. Nah, kalau 6 parpol yang mendapatkan undangan, berarti ada 1 parpol koalisi yang tidak mendapat undangan, ujar Baidowi. Sebagaimana diketahui, koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin terdiri dari 7 parpol, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan P3. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengakui bahwa salah satu parpol yang tidak diundang adalah partainya. Belum ada undangan sejauh ini, ujarnya. Saat ditanya di mana keberadaan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat ini, Willy pun mengungkapkan bahwa Surya Paloh tengah berada di luar negeri. Namun ia enggan mengungkapkan di mana lokasi Surya Paloh berada dan dalam agenda apa Surya Paloh berpergian ke sana. Jadi Pak SP memang masih di LN, ujarnya. Diketahui saat ini Surya Paloh telah membawa Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres Pilpres 2024. Posisi politik itu membuat relasi Paloh dan Nasdem dengan Presiden Jokowi dikabarkan merenggang. Adapun Surya Paloh terakhir terlihat di publik saat partainya menggelar acara buka puasa bersama mitra koalisinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan bakal capres yang diusung KPP Anies Baswedan di Nasdem Tower Jakarta 25 Maret. Begitu pula saat momentum Lebaran yang diundang elit partai untuk saling berkunjung sekaligus membicarakan soal Pilpres 2024, ia tak terlihat. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Roma Hurmuzi atau Romi mengatakan Surya Paloh tidak ikut ke dalam pertemuan antara ketum parpol koalisi pemerintah dengan Jokowi. Romi menyebut pertemuan itu tidak diikuti oleh Nasdem. Betul, seluruh ketua umum koalisi pemerintahan, kecuali Nasdem, rencananya bertemu Pak Jokowi malam ini di Istana, ujar Romi saat dimintai konfirmasi. Romi menegaskan Surya Paloh memang tidak diundang ke dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, terlebih Surya Paloh sedang berada di luar negeri.
Romi mengatakan Surya Paloh tidak diajak karena sudah mendukung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pemilu 2024. Adapun Anies diusung menjadi capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diisi Nasdem, Demokrat, serta PKS. Ini Nasdem kan sudah memutuskan sikapnya mengusung ABW, ujar Romi. Romi mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan rencana formasi politik ke depan, sehingga Surya Paloh yang telah mendukung Anies tidak diundang bertemu dengan Jokowi. Untuk membela capresnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mempertanyakan apa yang salah dengan mendukung Anies Baswedan sehingga Nasdem tidak diajak ke pertemuan ketum parpol koalisi pemerintahan dengan Jokowi. Ali bingung alasan mereka tidak mengundang Nasdem yang telah mengusung Anies bersama Demokrat dan PKS. Namun dia mengatakan Nasdem tidak diundang karena Anies hanya penafsiran Romi saja. Pertanyaan saya, memang Anies ini kenapa? Apa masalah bagi mereka tentang Nasdem untuk mengusung Anies? Ujar Ali. Ali menjelaskan Anies merupakan putra Indonesia dan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh bangsa. Selain itu, kata dia, Anies memenuhi syarat untuk sebagai capres. Seperti yang diketahui bersama para ketum parpol yang tampak hadir ada Megawati, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Megawati tampak keluar dari pintu masuk samping Masjid Baitur Rahim dekat Jalan Medan Merdeka Utara menggunakan mobil SUV hitam BRI 42. Megawati keluar sekitar pukul 21:36 waktu Indonesia Barat. Megawati hanya melambaikan tangan begitu keluar dari istana. Presiden kelima Indonesia tersebut melemparkan senyum dari dalam mobil tanpa berkomentar sepatah kata pun. Sejumlah ketum parpol pun tampak telah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Para ketum parpol masuk dalam istana melalui pintu Bali sebelah Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, istana. Pintu masuk tersebut merupakan pintu masuk VIP tamu presiden. Sejumlah ketum parpol tampak setelah masuk ke dalam istana. Mereka hadir dalam rentan waktu berdekatan yakni 18:32 waktu Indonesia Barat hingga 18:46 waktu Indonesia Barat.